Kerajaan Majapahit tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari reruntuhan Kerajaan Singasari yang pernah berjaya di Jawa Timur. Ketika Raja Kertanegara dari Singasari terbunuh oleh Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292, terjadi kekacauan politik yang membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, menjadi sosok sentral yang mampu memanfaatkan kondisi ini. Ia melarikan diri dan mencari perlindungan ke wilayah hutan belantara bernama Tarik, yang kemudian dibuka menjadi permukiman dan diberi nama Majapahit. Konon karena rasa pahit dari buah maja yang tumbuh di daerah tersebut. Majapahit berdiri secara resmi pada tahun 1293, setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang dan merebut kembali kekuasaan di Jawa Timur. Peristiwa ini merupakan transformasi besar dalam politik Jawa, karena Majapahit tidak hanya menggantikan Singasari, tetapi juga mewarisi ambisinya untuk memperluas kekuasaan hingga ke seluruh Nusantara. Keberhasilan Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru di tengah situasi kacau membuktikan kekuatan kepemimpinan dan visi politiknya. Inilah fondasi awal yang membuat Majapahit tumbuh menjadi kerajaan yang sangat kuat dan disegani, baik di dalam maupun luar. Ketika pasukan Mongol dari dinasti Yuan, Tiongkok, tiba di Jawa tahun 1293 untuk menghukum Jayakatwang atas penghinaan terhadap utusan mereka, Raden Wijaya melihat kesempatan emas. Ia menawarkan kerjasama kepada mereka untuk menggulingkan Jayakatwang, dan pasukan Mongol pun setuju. Dalam waktu singkat, aliansi ini berhasil menghancurkan Kediri dan membunuh Jayakatwang. Namun, begitu Kediri jatuh, Raden Wijaya justru berbalik arah. Ia menyerang pasukan Mongol secara tiba-tiba saat mereka lengah dan kelelahan setelah peperangan panjang serta belum mengenal medan tempur di wilayah Majapahit. Serangan Raden Wijaya sukses besar. Pasukan Mongol yang tidak siap akhirnya mundur tergesa-gesa kembali ke kapal mereka dan pulang ke Tiongkok dengan kekalahan. Strategi cerdik ini menunjukkan betapa tajamnya kecerdasan militer dan politik Raden Wijaya. Ia tidak hanya berhasil menyingkirkan dua kekuatan besar sekaligus, Kediri dan Mongol, tetapi juga melakukannya tanpa harus mengerahkan pasukan besar dari awal. Dengan kemenangan ini, Majapahit berdiri bukan hanya sebagai kerajaan baru, tetapi langsung sebagai kekuatan regional yang diperhitungkan. Tindakan ini pun menjadi salah satu contoh strategi politik dan militer paling brilian dalam sejarah Nusantara. Salah satu momen paling legendaris dalam sejarah Majapahit adalah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang kerajaan. Dalam sumpah tersebut, Gajah Mada berikrar tidak akan menikmati palapa, yang dimaknai sebagai segala kenikmatan duniawi, sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Ikrar ini bukan sekadar kata-kata, melainkan manifestasi dari tekad politik yang luar biasa untuk menciptakan kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar Nusantara seperti Semenanjung Malaka dan Filipina bagian selatan. Sumpah Palapa menjadi pendorong utama bagi ekspansi kekuasaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, kerajaan ini tak hanya memperkuat pengaruh di Jawa, tapi juga menundukkan berbagai kerajaan di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Maluku. Gagasan penyatuan ini juga melampaui aspek militer. Ia melibatkan diplomasi, perjanjian, dan integrasi budaya. Sumpah Palapa menempatkan Gajah Mada sebagai tokoh yang visioner dan menjadikan Majapahit sebagai kerajaan dengan cita-cita besar, menciptakan satu entitas politik dan budaya yang luas, yang kelak menginspirasi semangat kebangsaan Indonesia di masa modern. Di bawah komando Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangkaian ekspedisi militer besar-besaran untuk memperluas wilayah kekuasaan. Operasi-operasi ini tidak hanya ditujukan ke wilayah sekitar Jawa, tetapi juga meliputi daerah-daerah jauh seperti Bali, Kalimantan, Borneo, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan sebagian wilayah Sumatera seperti Palembang dan Jambi. Banyak kerajaan lokal yang akhirnya tunduk kepada Majapahit, baik karena tekanan militer maupun karena strategi diplomasi cerdas yang membuat mereka menjadi bagian dari sistem kekuasaan Majapahit. Ekspedisi-ekspedisi ini tercatat dalam berbagai sumber sejarah, termasuk Negara Kertagama, yang menyebutkan puluhan daerah taklukan. Wilayah yang luas ini menunjukkan bahwa Majapahit bukan hanya kerajaan agraris di pedalaman Jawa, tetapi juga kekuatan maritim yang sanggup mengontrol jalur-jalur perdagangan dan wilayah kepulauan yang tersebar. Dominasi militer ini menjadi fondasi bagi supremasi politik Majapahit, sekaligus membuktikan bahwa mereka memiliki organisasi militer yang kuat, kapal-kapal perang yang andal, serta strategi tempur yang matang. Keberhasilan ekspansi ini menjadi alasan kuat mengapa Majapahit disebut sebagai kerajaan terkuat di Nusantara.
Salah satu keunggulan utama Majapahit adalah kemampuannya membangun struktur pemerintahan yang kompleks, efisien, dan terorganisir dengan baik. Pemerintahan Majapahit dibagi menjadi beberapa lapisan birokrasi, dari pusat hingga daerah-daerah taklukan. Raja sebagai pemimpin tertinggi dibantu oleh Mahapati, seperti Gajah Mada, para rakrian, menteri-menteri tinggi, dan pejabat daerah seperti adipati atau bupati. Sistem ini memungkinkan Majapahit untuk mengatur wilayah yang sangat luas tanpa kehilangan kontrol atas daerah-daerah terpencil. Keberadaan hukum tertulis, pengawasan terhadap pajak, penunjukan pejabat lokal, serta pembentukan Dewan Kerajaan menunjukkan bahwa Majapahit telah menerapkan sistem administratif yang canggih untuk zamannya. Mereka juga menerapkan sistem kontrol terhadap para penguasa daerah melalui sistem pelaporan dan pengawasan dari pusat. Selain itu, adanya pengadilan kerajaan menandakan sistem hukum yang mapan. Model pemerintahan ini tak hanya memperkuat kestabilan internal, tapi juga memungkinkan Majapahit mempertahankan kekuasaannya dalam jangka panjang dan menjadi panutan dalam tata kelola kerajaan di Asia Tenggara. Letak strategis Majapahit di jalur pelayaran utama Asia menjadikan kerajaan ini sebagai pusat perdagangan internasional yang ramai dan penting. Pelabuhan-pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, dan Tuban berkembang menjadi titik transit utama bagi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, Arab, Siam, hingga wilayah Champa. Barang-barang komoditas seperti rempah-rempah, hasil hutan, emas, kapas, dan kerajinan lokal menjadi komoditas ekspor unggulan Majapahit. Sebaliknya, mereka mengimpor barang-barang mewah, logam, porselen, dan teknologi dari luar negeri, menciptakan pertukaran budaya dan teknologi yang pesat. Kemajuan perdagangan ini tidak hanya memperkaya kas kerajaan, tetapi juga mendukung kestabilan sosial dan ekonomi rakyat Majapahit. Para saudagar memiliki posisi penting dalam masyarakat, dan Majapahit dikenal memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi aktivitas niaga. Bahkan, diplomasi kerajaan dengan negara-negara asing sering dibangun melalui jalur perdagangan terlebih dahulu. Kekuatan ekonomi inilah yang mendukung kekuatan militer dan politik Majapahit, menjadikannya kerajaan yang tidak hanya ditakuti, tapi juga dihormati sebagai mitra dagang oleh bangsa-bangsa besar dunia. Majapahit tidak semata-mata membangun kekuasaan dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui strategi diplomasi yang cerdas. Banyak kerajaan di luar Jawa yang memilih tunduk secara sukarela karena hubungan diplomatik yang menguntungkan. Majapahit sering mengirimkan utusan kerajaan ke wilayah lain, menjalin pernikahan politik antar bangsawan, serta membuat perjanjian aliansi yang memperkuat pengaruhnya tanpa harus mengangkat senjata. Hubungan diplomatik ini memungkinkan Majapahit memperluas kekuasaan secara damai, sekaligus memperkuat jaringan perdagangan dan budaya antar wilayah. Contoh nyata diplomasi ini adalah hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera seperti Dharmasraya, Pagaruyung, dan Melayu, yang meskipun jauh dari pusat Majapahit, tetap masuk dalam daftar wilayah taklukan di negara Kertagama. Bahkan dengan kerajaan luar Nusantara seperti Champa dan Annam, Majapahit menjalin komunikasi diplomatik. Diplomasi ini membuktikan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang cakap dalam strategi hubungan luar negeri, menjadikan kekuasaannya tak hanya ditopang oleh senjata, tetapi juga oleh seni negosiasi dan kebijaksanaan geopolitik. Majapahit merupakan pusat perkembangan agama dan budaya Hindu-Buddha terbesar di Nusantara pada abad ke-14 dan ke-15. Kehidupan spiritual menjadi bagian penting dari pemerintahan dan masyarakatnya. Raja dianggap sebagai titisan dewa dan menjalankan konsep dua raja, Raja Ilahi, yang memperkuat legitimasi kekuasaannya. Pemujaan terhadap dewa-dewa Hindu seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma hidup berdampingan dengan ajaran Buddha Mahayana yang berkembang pesat di kalangan bangsawan dan cendekiawan. Perpaduan kedua ajaran ini tercermin dalam karya-karya seni, sastra, serta arsitektur keagamaan seperti candi, prasasti, dan patung-patung perunggu. Banyak candi yang didirikan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan spiritual dan kebudayaan. Keberagaman dan toleransi beragama ini menunjukkan kemajuan pemikiran Majapahit dalam mengelola kehidupan sosial yang majemuk. Pengaruh Majapahit dalam bidang agama juga meluas ke daerah taklukan, menciptakan keseragaman budaya yang menjadi cikal bakal kebinekaan di Indonesia modern. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350-1389, raja yang dikenal cerdas, bijaksana, dan visioner. Didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil memimpin Majapahit mencapai stabilitas politik, ekspansi wilayah,
dan kemajuan kebudayaan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Pada masa inilah wilayah kekuasaan Majapahit mencapai titik terluas, mencakup hampir seluruh kepulauan Nusantara, bahkan wilayah-wilayah di luar Indonesia seperti Semenanjung Malaya, sebagian Filipina, hingga Kepulauan Maluku. Kepemimpinan Hayam Wuruk juga memperkuat birokrasi, sistem hukum, serta hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar Asia. Ia dikenal sebagai raja yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan seni. Kegiatan intelektual berkembang pesat, dan kehidupan sastra mencapai masa keemasannya. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan militer atau politik semata, tetapi juga kematangan peradaban Majapahit dalam berbagai aspek kehidupan. Masa Hayam Wuruk menjadi simbol supremasi Majapahit dan alasan utama mengapa kerajaan ini dikenang sebagai yang terkuat dalam sejarah Nusantara. Kitab Negara Kertagama, yang ditulis oleh MPU Prapanca pada tahun 1365, merupakan salah satu sumber sejarah paling penting tentang kerajaan Majapahit. Karya ini tidak hanya memuat pujian terhadap Raja Hayam Wuruk dan kekuasaan Majapahit, tetapi juga mendokumentasikan dengan detail struktur pemerintahan, upacara keagamaan, perjalanan kerajaan, dan yang paling terkenal, daftar wilayah-wilayah taklukan Majapahit di seluruh Nusantara. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga ke Kepulauan Maluku, semua disebutkan secara sistematis dalam kitab ini. Negara Kertagama menjadi bukti otentik kejayaan Majapahit, bukan hanya dalam hal kekuasaan politik, tetapi juga dalam pencapaian literasi, filsafat, dan kebudayaan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno dalam bentuk kakawin, puisi, menunjukkan tingginya mutu kesusastraan pada masa itu. Kitab ini bukan sekadar karya sastra, tetapi juga dokumen negara yang mencerminkan visi besar dan pencapaian administratif Majapahit. Hingga hari ini, Negara Kertagama menjadi salah satu peninggalan paling berharga dalam historiografi Nusantara dan menjadi pilar dalam pembentukan kesadaran sejarah nasional Indonesia. Meskipun pusat kekuasaan Majapahit terletak di pedalaman Jawa Timur, kerajaan ini memiliki kekuatan maritim yang sangat mengesankan. Armada laut Majapahit terdiri dari berbagai jenis kapal, seperti Jong, Malangbang, dan Kelulus, yang mampu mengarungi lautan lepas dan membawa pasukan serta barang dagangan ke wilayah-wilayah jauh di Nusantara. Kekuatan laut ini menjadi instrumen utama dalam menegakkan pengaruh kerajaan atas wilayah kepulauan yang tersebar, serta menjaga jalur perdagangan dari ancaman perompak dan pesaing asing. Kecanggihan sistem maritim ini juga memungkinkan Majapahit mengontrol titik-titik strategis pelayaran internasional, termasuk Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan antara Tiongkok dan India. Dengan penguasaan atas jalur laut tersebut, Majapahit tidak hanya mampu mengawasi pergerakan barang dan armada asing, tetapi juga mengenakan pajak dan upeti dari kapal-kapal yang melintas. Hal ini menjadikan Majapahit bukan sekadar kerajaan agraris, tetapi juga imperium maritim yang berdaulat atas perairan Nusantara. Strategi kelautan inilah yang memperkokoh status Majapahit sebagai kerajaan paling kuat di wilayah Asia Tenggara pada masa itu. Sebagai kerajaan besar yang menguasai wilayah sangat luas dan beragam, Majapahit tentu menghadapi tantangan berupa pemberontakan dari daerah-daerah taklukan maupun dari dalam internal kerajaan sendiri. Namun, salah satu bukti kekuatan Majapahit terletak pada kemampuannya merespons dan meredam berbagai bentuk perlawanan tersebut dengan cepat dan efektif. Pasukan kerajaan yang terlatih serta kepemimpinan militer yang solid memungkinkan mereka melakukan ekspedisi pemulihan kekuasaan ke wilayah-wilayah yang memberontak, seperti di Sumatera, Kalimantan, maupun daerah-daerah pesisir Jawa. Selain kekuatan militer, strategi politik juga digunakan untuk meredam konflik internal, misalnya dengan memberikan otonomi terbatas atau jabatan kepada bangsawan lokal yang sebelumnya bermusuhan. Keseimbangan antara kekerasan dan diplomasi ini membuat Majapahit tetap stabil selama berabad-abad, meskipun di tengah keragaman etnis, budaya, dan kepentingan daerah. Kemampuan menjaga kesatuan di tengah perbedaan menjadi faktor penting yang mengukuhkan posisi Majapahit sebagai kerajaan yang tidak hanya luas wilayahnya, tapi juga kuat secara institusional dan politik. Salah satu bukti keperkasaan Majapahit adalah luasnya pengaruh budaya yang menjalar dari pusat kerajaan hingga ke pelosok Nusantara. Budaya Jawa Majapahit, terutama dalam bentuk bahasa, seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan, menyebar ke wilayah-wilayah luar seperti Bali, Lombok, Kalimantan, hingga ke sebagian wilayah di Sulawesi dan Maluku. Banyak kerajaan lokal yang mengadopsi sistem kerajaan Majapahit sebagai model pemerintahan mereka, mulai dari penataan birokrasi hingga tata upacara keagamaan dan kerajaan. Di Bali, pengaruh Majapahit sangat kuat dan masih terasa hingga kini.
Setelah keruntuhan Majapahit, banyak bangsawan, seniman, dan pemuka agama yang hijrah ke Bali dan membawa serta warisan budaya Majapahit. Sistem kasta, seni pertunjukan seperti wayang, serta arsitektur pura di Bali sebagian besar berakar dari budaya Majapahit. Bahkan dalam tradisi lisan masyarakat Bali, Majapahit dipandang sebagai leluhur peradaban mereka. Penyebaran budaya ini tidak hanya memperkuat hegemoni politik, tetapi juga meninggalkan warisan peradaban yang panjang, menjadi bukti bahwa Majapahit lebih dari sekadar kerajaan militer. Ia adalah pusat budaya Nusantara yang monumental. Majapahit tidak menutup diri dari dunia luar, melainkan aktif membangun hubungan diplomatik dengan kekaisaran besar di Asia, terutama Tiongkok dan India. Catatan sejarah Tiongkok dari dinasti Yuan dan dinasti Ming menyebutkan utusan dari Ayapaksi yang datang membawa upeti dan menjalin relasi diplomatik. Sebagai imbal balik, Tiongkok juga mengirimkan duta besar dan hadiah kerajaan ke Majapahit, memperlihatkan pengakuan terhadap posisi Majapahit sebagai kekuatan regional yang disegani. Hubungan dengan India tidak kalah penting, terutama karena India merupakan sumber utama pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha yang berkembang di Majapahit. Melalui jalur perdagangan dan interaksi kultural, Majapahit memperkuat posisinya dalam jaringan kerajaan-kerajaan maritim Asia Selatan dan Tenggara. Selain memperluas pengaruh politik, diplomasi ini juga membuka jalur bagi pertukaran teknologi, seni, dan sistem pemerintahan. Dengan menjalin hubungan internasional yang stabil, Majapahit memperkokoh citranya sebagai imperium global dalam konteks Asia kuno, menjadikannya bukan hanya raksasa di Nusantara, tetapi juga pemain penting dalam geopolitik regional. Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan yang memiliki sistem hukum tertulis dan tatanan sosial yang teratur, menjadikannya sebagai pelopor dalam pembangunan peradaban hukum di Nusantara. Salah satu kitab hukum yang terkenal adalah Kutara Manawa, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti warisan, perkawinan, kepemilikan tanah, hingga tindak pidana. Adanya hukum tertulis ini menunjukkan bahwa Majapahit tidak hanya mengandalkan kekuasaan raja semata, tetapi juga membangun legitimasi melalui hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat dan pejabat kerajaan. Tatanan sosial Majapahit dibentuk secara hierarkis, tetapi cukup fleksibel untuk memungkinkan mobilitas sosial dan integrasi budaya dari wilayah-wilayah taklukan. Struktur masyarakat dibagi ke dalam kelompok-kelompok seperti Brahmana, kaum rohaniwan, ksatria, bangsawan dan prajurit, waisya, pedagang dan pengrajin, serta sudra, petani dan buruh. Meskipun terinspirasi dari sistem kasta India, struktur ini diadaptasi dengan nilai-nilai lokal Jawa dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Majapahit. Tatanan hukum dan sosial yang tertib ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas kerajaan yang sangat luas dan majemuk, menjadikan Majapahit bukan hanya kuat secara militer dan ekonomi, tapi juga secara institusional dan sosiokultural. Majapahit merupakan pusat kebudayaan yang melahirkan banyak karya seni dan sastra monumental. Salah satu bentuk kejayaan budaya Majapahit terlihat dari kemunculan kakawin-kakawin agung seperti Sutasoma karya MPU Tantular dan Arjuna Wiwaha yang berkembang pesat dalam lingkungan istana. Karya-karya ini bukan hanya indah secara sastra, tetapi juga syarat dengan nilai moral, spiritual, dan kebangsaan. Sutasoma, misalnya, mengandung ajaran toleransi dan persatuan, termasuk semboyan terkenal Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia modern. Di bidang seni rupa, Majapahit dikenal dengan kemajuan teknik ukir, pahat, dan arsitektur. Candi-candi peninggalan seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, dan relief di situs Trowulan menunjukkan kehalusan artistik serta kedalaman simbolisme spiritual. Seni pertunjukan seperti wayang beber dan tari-tarian istana juga mengalami perkembangan pesat. Semua itu memperlihatkan bahwa Majapahit bukan hanya kekuatan politik dan ekonomi, tapi juga peradaban tinggi yang mendukung tumbuhnya estetika dan ekspresi budaya. Kejayaan seni dan sastra ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Majapahit disebut sebagai kerajaan terkuat, karena mampu memadukan kekuasaan dengan keindahan peradaban. Salah satu bukti kuat bahwa kejayaan Majapahit terus menginspirasi hingga era modern adalah warisan simbolik yang masih digunakan oleh negara Indonesia saat ini. Lambang Garuda Pancasila, sebagai simbol negara Republik Indonesia, diambil dari konsep Garuda dalam mitologi Hindu yang juga menjadi lambang kekuasaan kerajaan-kerajaan besar di masa lalu, termasuk Majapahit. Dalam berbagai relief dan prasasti Majapahit, Garuda sering digambarkan sebagai kendaraan Dewa Wisnu dan simbol kekuatan, keberanian, serta perlindungan bagi rakyatnya. Lebih jauh lagi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika
yang tertulis dalam Kakawin Sutasoma karya MPU Tantular berasal langsung dari masa kejayaan Majapahit. Kalimat ini secara harfiah berarti, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan menggambarkan filosofi toleransi serta persatuan dalam keberagaman, nilai yang sangat penting dalam masyarakat Majapahit yang multikultural. Fakta bahwa semboyan ini dijadikan dasar ideologis Indonesia modern membuktikan betapa dalam dan luasnya pengaruh Majapahit, bukan hanya secara geografis, tetapi juga dalam membentuk konsep kebangsaan yang bertahan hingga kini. Warisan inilah yang menempatkan Majapahit tidak hanya sebagai kerajaan kuat di masanya, tetapi juga sebagai fondasi ideologis Indonesia sebagai sebuah bangsa. Peninggalan fisik berupa candi dan struktur bangunan kuno menjadi bukti konkret kejayaan kerajaan Majapahit. Di wilayah Trowulan, Mojokerto, yang diakini sebagai ibu kota Majapahit, ditemukan berbagai situs arkeologis seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, hingga Gapura Wuringin Lawang. Bangunan-bangunan ini menunjukkan kemajuan teknik arsitektur, penggunaan material bata merah yang presisi, serta pemahaman simbolisme spiritual yang mendalam dalam budaya Majapahit. Selain sebagai tempat ibadah dan ritual keagamaan, candi-candi tersebut juga berfungsi sebagai penanda kekuasaan dan pusat administrasi kerajaan. Banyak dari struktur ini memiliki relief dan ornamen yang menggambarkan kisah-kisah epik Hindu-Buddha, menggambarkan integrasi antara kekuasaan dan kepercayaan. Penemuan saluran air bawah tanah, sistem irigasi, hingga kompleks pemukiman membuktikan bahwa Trowulan adalah kota metropolitan kuno dengan tata kota yang maju. Semua ini menjadi saksi bisu kebesaran Majapahit yang bukan hanya tercatat dalam naskah kuno, tetapi juga tertanam kuat dalam tanah Nusantara sebagai warisan sejarah yang tak terbantahkan. Kejayaan dan warisan Majapahit tidak hanya menjadi kebanggaan masa lalu, tetapi juga menjadi sumber inspirasi utama dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno dan Muhammad Yamin sering mengutip kejayaan Majapahit sebagai simbol persatuan dan kejayaan Nusantara di masa silam. Mereka menggunakan narasi Majapahit untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia dahulu pernah bersatu di bawah satu panji kebesaran, dan oleh karena itu, persatuan bangsa adalah sesuatu yang mungkin dan perlu diperjuangkan kembali. Konsep Nusantara sendiri yang kini merujuk pada wilayah Indonesia, berasal dari gagasan Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Ide bahwa berbagai suku, pulau, dan budaya dapat bersatu dalam satu entitas politik sudah diwujudkan oleh Majapahit berabad-abad sebelum kemerdekaan Indonesia. Semangat ini lalu dihidupkan kembali dalam berbagai pidato dan literatur nasionalis pada awal abad ke-20. Dengan demikian, Majapahit tidak hanya membentuk fondasi geografis dan kultural Indonesia, tetapi juga membangun landasan psikologis dan ideologis bagi terbentuknya identitas nasional Indonesia modern. Meskipun akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan pada akhir abad ke-15, nama Majapahit tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan kolektif bangsa Nusantara. Kemunduran Majapahit dipicu oleh berbagai faktor seperti konflik internal keluarga kerajaan, pemberontakan daerah, melemahnya kekuasaan pusat, serta naiknya kekuatan-kekuatan Islam di pesisir utara Jawa seperti Demak. Namun, tidak seperti kerajaan lain yang lenyap tanpa jejak, Majapahit meninggalkan warisan yang begitu besar, baik dalam bentuk fisik, budaya, maupun ideologis, sehingga terus dikenang lintas generasi. Setelah keruntuhannya, banyak unsur kebudayaan dan struktur sosial Majapahit diteruskan oleh kerajaan-kerajaan penerus seperti Kerajaan Bali dan Mataram Islam. Bahkan, ketika Kesultanan Demak naik menggantikan Majapahit, banyak bangsawan dan seniman Majapahit melanjutkan tradisi dan sistem nilai mereka dalam bentuk baru. Dalam konteks sejarah panjang Nusantara, Majapahit tetap dianggap sebagai simbol kejayaan, kekuatan, dan penyatuan. Inilah sebab utama mengapa Majapahit sering dijuluki sebagai kerajaan terkuat di Nusantara, bukan hanya karena luasnya wilayah atau lamanya masa kekuasaan, tetapi karena warisannya yang abadi dan terus membentuk jati diri bangsa Indonesia hingga kini.